Shalom, selamat merayakan Hari Ibu. Sebagai seorang ibu muda yang baru dipercayakan menjadi seorang ibu selama 3 tahun lebih, saya menyadari betapa menjadi seorang ibu bukanlah peran yang mudah dijalani. Hal ini membuat saya salut dengan ibu-ibu yang rela menjalankan perannya selama belasan bahkan puluhan tahun merawat anak mereka. Terutama bagi ibu, salah satunya almarhumah ibu saya yang sudah berjuang membesarkan anak-anak sebagai single factor tanpa kehadiran suami. Kita mungkin pernah mendengar istilah tidak ada ayah maka tidak ada wibawa bagi anak. Ketidakhadiran atau ketidakterlibatan ayah dalam rumah tangga adalah tantangan terbesar yang dihadapi anak dalam masa-masa pertumbuhannya. Banyak penelitian menemukan bahwa fatherless atau ketidakhadiran ayah sangat berdampak terhadap perkembangan anak di kemudian hari. Idealnya seperti yang tercatat dalam Alkitab, yakni Allah merancang suami dan istri bekerja sama menjalankan rumah tangga. Dan ini berarti para ayah juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dan penuh kasih membimbing anak-anaknya. Namun bagaimana dengan anak-anak yang tumbuh di rumah di mana ayah tidak ada, baik secara fisik maupun secara rohani, atau bahkan keduanya? Apakah anak-anak yang kehilangan seorang pemimpin fisik atau rohani seorang ayah akan mengalami kegagalan dalam hidupnya? Apakah tidak ada harapan jika yang dimiliki hanyalah seorang ibu saja? Jawabannya tidak, saudara. Seorang ibu yang saleh dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap anak-anaknya bahkan tanpa adanya ayah. Mari kita melihat contoh-contoh para ibu yang saleh berikut. Lois dan Eunike, ibu dan nenek dari Timotius. Timotius adalah salah satu pemimpin gereja Perjanjian Baru yang bertumbuh dalam keluarga di mana ayahnya bukanlah pemimpin rohani. Ayahnya adalah seorang Yunani, sementara ibunya dari keluarga Yahudi yang beriman. Alkitab mencatat bahwa ibu dan neneknya memastikan agar Timotius mempelajari kitab suci sejak kecil. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus mengingatkan Timotius akan warisan rohaninya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang engkau yakin hidup di dalam dirimu. Selanjutnya Monica, ibu dari Agustinus, pemimpin besar gereja pada abad keempat dan kelima. Agustinus mempunyai ayah yang kejam dan tidak beriman, sedangkan ibunya adalah seorang Kristen yang saleh dan setia. Doa pengharapan dan pengajaran Monica kepada Agustinus dipakai Tuhan untuk mengarahkan hati Agustinus dari pemuda yang liar dan sangat mengagungkan rasionalisme menjadi pemuda yang hidup dalam Injil kasih karunia Tuhan. Kemudian ada Elizabeth Newton, ibu dari John Newton, penulis lagu Amazing Grace. John Newton dibesarkan oleh seorang ibu yang saleh dan ayah yang tidak saleh. Ibunya mengusahakan anaknya agar sudah menghafal kitab suci, menghafal himne dan juga jawaban katekismus sebelum ia meninggal ketika anaknya berusia 7 tahun. Pelajaran-pelajaran awal Elizabeth kepada John Newton itulah yang Tuhan pakai untuk membawa kembali John Newton yang saat itu masih muda dan menjadi kapten kapal budak dan pelaku perdagangan budak, menjadi penginjil yang menyuarakan penghapusan perbudakan. Selanjutnya ada Eliza Jarvis, ibu dari Charles Spurgeon, pengkhotbah dan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam kebangunan rohani abad 19 di Inggris. Meskipun ayah dan kakek Charles Spurgeon keduanya adalah pendeta, dalam khotbah dan bukunya dia secara teratur menulis pengaruh yang diberikan ibunya kepadanya. Pada suatu kesempatan, Eliza Jarvis berdoa di hadapan anak-anaknya dengan kata-kata, "Sekarang Tuhan, jika anak-anakku terus berbuat dosa, mereka binasa bukan karena ketidaktahuan, dan aku harus segera menjadi saksi terhadap mereka pada hari penghakiman jika mereka tidak berpegang pada Kristus." Spurgeon kemudian menulis tentang doa itu dengan menyatakan bahwa doa itu sangat menusuk dan menggugah hati nuraninya. Saudara, panggilan menjadi seorang ibu memang merupakan panggilan yang tinggi. Bahkan ketika kehidupan rumah tangga penuh dengan kesulitan dan tantangan tanpa kehadiran seorang suami, kita sebagai ibu bisa mempunyai kesempatan besar untuk mempengaruhi anak-anak untuk mengenal Kristus. Sejarah sudah mencatat bahwa seorang ibu adalah seorang misionaris
di mana keluarganya adalah ladang misinya dan murid-muridnya adalah anak-anaknya sendiri, yang mungkin ruang kelasnya hanyalah dapur atau ruang keluarga. Namun dengan doa, pengajaran, dan teladan ibu yang saleh telah membentuk para pria menjadi penginjil, pengkhotbah, pembela iman, teolog yang berpengaruh dan mengubah dunia. Selamat Hari Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau sanggup memakai keadaan yang tidak ideal sekalipun. Kami percaya bahwa Engkau akan memakai para ibu yang saleh dimanapun mereka berada untuk membentuk dan membimbing anak-anak mereka, anak-anak kami Tuhan, mengenal Kristus dan melayani Tuhan seumur hidup mereka. Biarlah Tuhan menolong kami untuk membimbing generasi selanjutnya di dalam pertolongan-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.